Herminia Colombo, preman wanita yang menakutkan. Di sudut gelap kota besar, hiduplah seorang wanita yang namanya dibisikkan dengan ketakutan di gang-gang sempit dan barbar kumuh. Dia bukan wanita biasa. Dia adalah Herminia, preman wanita paling kejam yang pernah dikenal kota itu. Sejak kecil hidup Herminia adalah perjuangan. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan ayahnya, seorang penjudi miskin, tidak pernah benar-benar peduli padanya. Herminia tumbuh di antara pencuri, penjahat, dan pembunuh. Dan dari mereka, ia belajar satu hal. Jika kau ingin bertahan, kau harus lebih kejam dari yang lain. Malam terasa dingin, tetapi di sudut-sudut gang gelap, dunia bawah tanah tetap hidup. Di salah satu gang, seorang gadis remaja berusia 15 tahun berdiri dengan penuh percaya diri. Herminia Colombo sudah lama tidak lagi menjadi anak kecil yang takut pada dunia. Sejak kecil, hidupnya keras, dan ia harus bertahan di antara para pria yang menganggapnya remeh hanya karena ia seorang perempuan. Suatu malam, di sebuah klub perjudian ilegal, Herminia duduk di meja poker berhadapan dengan pria-pria yang usianya jauh lebih tua darinya. Mereka mentertawakan ketika ia meletakkan uang hasil curian sebagai taruhan. Tapi ketika ia memenangkan permainan dengan wajah tanpa ekspresi, tawa mereka berubah menjadi tatapan waspada. Salah satu pria berusaha menuduhnya curang. Tetapi dengan gerakan cepat, Herminia menarik pisau kecil dari sakunya dan meletakkannya di meja. "Kalau kau tak terima kalah, coba ambil kembali uangmu," katanya dingin. Tak ada yang berani bergerak. Dalam sekejap, semua orang di tempat itu tahu bahwa Herminia bukan anak kecil biasa. Bersama beberapa remaja jalan lainnya, Herminia mulai melakukan aksi-aksi kecil, mencopet, mencuri sepeda, hingga merampok toko-toko kecil. Namun ia ingin lebih dari sekedar jadi pencopet jalanan. Ia mengincar toko perhiasan di pusat kota. Suatu malam, Herminia dan teman-temannya bersembunyi di gang sempit, mengamati toko emas yang dijaga ketat. Dengan gerakan cepat dan cerdik, mereka memecahkan kaca jendela belakang dan masuk tanpa suara. Herminia mengarahkan teman-temannya untuk mengambil barang-barang berharga dalam hitungan menit. Namun alarm berbunyi lebih cepat dari yang mereka kira. Polisi datang dan mereka harus lari menyusuri gang-gang gelap. Di saat teman-temannya panik, Herminia tetap tenang. Ia berlari, melompat ke atap, dan menghilang dalam kegelapan malam, meninggalkan polisi tanpa jejak. Keberanian Herminia menarik perhatian seorang gangster lokal bernama Giulio Ricci, pemimpin kelompok kriminal kecil yang mengendalikan perdagangan gelap di distrik tempat Herminia tinggal. Suatu malam, Giulio mengundangnya ke markas mereka, sebuah bar kumuh yang penuh dengan pria kasar dan pemabuk. "Anak perempuan sepertimu harus tahu tempatnya," kata Giulio sambil menyeringai. Herminia hanya tersenyum dingin sebelum dengan cepat dan brutal ia melempar gelas ke wajah Giulio, membuat hidungnya berdarah. Sebelum pria itu bisa membalas, Herminia sudah mencabut belati kecil dari jaketnya dan menekannya ke leher Giulio. "Aku bukan anak perempuan biasa. Kau boleh coba menghentikanku, tapi kau akan menyesal," bisiknya. Dalam keheningannya mencekam, Giulio tertawa kecil. Alih-alih marah, ia malah tertarik. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Herminia. Seseorang yang cukup gila dan kejam untuk bertahan dalam dunia yang keras ini. Sejak malam itu, Giulio tidak lagi meremehkannya. Sebaliknya, ia menawarkan Herminia pekerjaan sebagai pengawal di bisnis gelapnya. Tugas pertamanya adalah menagih hutang dari seorang pria yang sudah lama menunggak pembayaran Giulio. Malam itu, Herminia datang ke apartemen pria tersebut. Dengan tenang namun menakutkan, ia mengetuk pintu
dan langsung masuk tanpa diundang. Aku hanya akan bertanya sekali, di mana uangnya? Tanyanya sambil menatap tajam. Pria itu ketakutan, berusaha berbohong bahwa ia tidak punya uang. Tanpa ragu, Erminia menghantam kepalan tangannya ke wajah pria itu, membuatnya jatuh tersungkur. "Jangan buat aku mengulangi pertanyaanku," katanya sambil menginjak dada. Pria itu dengan keras. Ketika akhirnya pria itu menyerah dan menyerahkan uangnya, Erminia hanya tersenyum sinis dan pergi tanpa berkata apa-apa. Sejak malam itu, reputasinya sebagai penagih hutang paling kejam di Milan mulai berkembang. Namun, tidak semua orang takut pada Erminia. Polisi mulai mencium jejaknya. Suatu malam, ketika ia sedang melakukan transaksi jual beli barang curian, ia melihat beberapa pria berbaju hitam mendekat dengan cepat. Instingnya langsung berkata bahwa ini adalah polisi yang menyamar. "Polisi!" seru salah satu anak buahnya. Tanpa ragu, Erminia mencabut pistol dari jaketnya dan satu peluru ke udara untuk membuat panik. Gang tempat mereka berada menjadi kacau. Orang-orang mulai berlarian, sementara polisi langsung mengejarnya. Dengan kecepatan dan kelicikan, Erminia melompat ke belakang sebuah mobil dan menyelinap ke gang sempit. Ia tahu setiap sudut kota ini lebih baik dari siapapun. Ketika polisi berusaha mengejarnya, ia sudah menghilang ke dalam lorong gelap, meninggalkan mereka tanpa petunjuk. Sejak malam itu, nama Erminia mulai masuk ke dalam daftar buruan polisi. Namun ia tidak takut. Baginya ini hanyalah awal dari perjalanan menuju kekuasaan yang lebih besar. Seiring waktu, bisnisnya berkembang. Ia menjalankan perjudian, penyeludupan, dan bisnis perlindungan bagi pedagang yang ingin aman dari geng lain. Tapi ada satu aturan utama, jangan pernah mengkhianati Erminia. Marco, salah satu orang kepercayaannya, mencoba mencuri uang dari kas kelompok. Saat Erminia mengetahuinya, dia tidak marah, tidak langsung. Ia hanya mengundang Marco ke gudang bawah tanahnya. Malam itu, jeritan Marco terdengar di seluruh gang belakang kota. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan mengambang di sungai, dengan tanda khas yang ditinggalkan Erminia. Lidah terpotong sebagai hukuman karena berbicara di belakang punggungnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani melawan Erminia. Namun, kejayaannya tidak bertahan lama. Polisi kota yang sudah lama mengincarnya mulai mempersempit ruang geraknya. Suatu malam, di sebuah rumah persembunyiannya di pinggiran kota, anak buah Erminia datang dengan napas tersengal. "Bos, polisi tahu tempat ini. Mereka sedang dalam perjalanan." Erminia tidak terkejut. Ia tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Tapi ia bukan tipe orang yang menyerah begitu saja. Dengan cepat, ia menginstruksikan anak buahnya untuk memasang brigade di pintu dan menyiapkan senjata. Dalam waktu singkat, rumah itu berubah menjadi benteng kecil. Tak lama kemudian, suara sirine memenuhi udara. Mobil-mobil polisi mengepung tempat itu. Seorang petugas dengan megafon berteriak, "Erminia, kamu dikepung, serahkan diri sekarang." Erminia hanya tertawa. Ia mengambil rokok dari sakunya, menyuka datang sendiri. Dan kemudian, dor, dor, dor. Tembakan pertama dilepaskan. Polisi mencoba masuk, tapi anak buah Erminia sudah siap. Mereka membalas tembakan dari jendela dan pintu. Malam itu, suara peluru menggema di jalanan Milan. Di tengah kekacauan, satu persatu anak buahnya tumbang. Mereka kalah jumlah. Polisi mendobrak pintu utama dan menyerbu masuk. Namun Erminia tidak mundur. Ia mengambil 2 pistol dan menembak polisi yang masuk. Dor, dor. 2 petugas jatuh. Ia berlari ke dapur, bersembunyi di balik meja dan menunggu saat yang tepat. Ketika seorang polisi masuk, Erminia melompat ke arahnya, menodongkan pistol ke kepalanya. "Kau pikir aku akan menyerah?" katanya dengan suara rendah. Tapi sebelum ia sempat menarik pelantuk, dor, sebuah peluru mengenai bahunya. Pistolnya terjatuh. Polisi segera menahannya, memborgol tangan yang selama ini telah menghabisi banyak nyawa. Saat ia diiring keluar, seorang polisi bertanya,
"Kenapa kau tidak lari saja?" Herminia menatapnya tajam dan menjawab, "Harimau tidak pernah lari dari perburuannya." Dan begitulah akhir kisah Herminia Colombo, wanita yang pernah menjadi mimpi buruk jalanan. Sampai hari ini namanya masih dikenang sebagai preman, wanita yang paling menakutkan dalam sejarah Italia.